Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas sekarang soal-soal tryout 3. Oke. Ini yang video ini kita ngebahasnya tentang penalaran umum. Soal nomor 1 sampai soal nomor 6 untuk teks yang pertama. Bagi yang belum ngerjakan atau bagi yang belum punya soal tryoutnya, silahkan download di link di bawah. Untuk link tryout online-nya juga ada di bawah. Jadi bisa langsung dikerjakan. Tinggal klik, nanti bisa langsung kerjakan TO-nya. Akan lebih bagus kalau kerjakan dulu tryout-nya, baru nonton video ini. Oke? Untuk yang pertama, kita bahas teks pertama untuk penalaran umum. Ingat, dalam mengerjakan soal-soal penalaran umum yang bagian teks, kita nggak perlu baca teksnya dari awal. Oke? Langsung saja ke bagian soalnya. Jadi nggak perlu baca teksnya dulu. Langsung ke soal, karena nanti pas baca soal, pas lihat soal kita langsung tahu. Kita harus baca bagian mana pada teksnya. Oke? Ini teks tentang pertumbuhan pasar modern katanya. Pertumbuhan pasar modern di beberapa kota besar Indonesia cukup tinggi, bla 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 dan seterusnya. Oke? Kita langsung aja. Ini teksnya terdiri dari 3 paragraf, ada 1 buah tabel. Kita langsung lihat soalnya. Soal pertama. Berdasarkan paragraf 2, kesimpulan yang benar adalah, nah biar kita nggak bolak-balik ke atas, kalau udah taruh paragraf 2 di sini. Isi paragraf 2, fenomena yang terjadi memang menunjukkan bahwa semakin tinggi populasi kemiskinan, maka akan semakin banyak muncul pasar tradisional. Oke? Jadi kalimat pertama, semakin tinggi populasi kemiskinan, maka akan semakin banyak muncul pasar tradisional. Nah, kita bisa sederhanakan setiap ada kata-kata yang kira-kira bisa ditarik kesimpulannya, kalimat-kalimat yang kira-kira bisa masuk ke dalam soal-soal penalaran logis, maka diringkas. Oke? Kita tulis ulang. Semakin tinggi populasi kemiskinan. Kalau populasi kemiskinan semakin tinggi, maka katanya semakin banyak muncul pasar tradisional. Pasar tradisionalnya juga makin banyak. Pasar tradisional akan semakin tinggi juga, atau akan semakin banyak. Di pihak lain, semakin tinggi pendapatan rata-rata masyarakat per kapita. Kalau pendapatan per kapita makin tinggi, pendapatan per kapita makin tinggi, maka semakin besar kelompok konsumen menengah ke atas. Konsumen menengah ke atas semakin meningkat juga. Menengah ke atas semakin tinggi juga. Oke? Sehingga pola konsumsi juga dengan sendirinya akan berubah ke pasar modern. Pola konsumsi berubah ke pasar modern. Pasar modern. Yang fisiknya jauh lebih baik dibandingkan dengan pasar tradisional, seperti kenyamanan, keamanan, kebersihan, dan parkir yang luas. Survei yang dilakukan oleh CSSS bahwa tempat yang lebih nyaman merupakan faktor utama, bla 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 bla. Oke, nah ini kalimat yang kira-kira mengandung penalaran logis. Sekarang kita lihat pilihan jawabannya. A. Jika semakin banyak muncul pasar tradisional, maka semakin tinggi populasi kemiskinan. Kita punya kalimat aslinya, jika populasi kemiskinan makin tinggi, maka pasar tradisional juga makin tinggi. Kalau kita punya pernyataan A maka B, ini kita anggap A, ini kita anggap B. Sementara yang A, semakin banyak muncul pasar tradisional, berarti itu adalah B, maka A. Boleh nggak A maka B kita balik menjadi B maka A? Nggak boleh. Oke? A maka B nggak boleh dibalik menjadi B maka A. Kita nggak boleh membalik pernyataan-pernyataan implikasi, pernyataan-pernyataan yang pakai kata-kata jika maka. Itu nggak boleh dibalik, karena maknanya bisa berubah kalau dibalik. Oke? Jadi yang A itu adalah salah. Aturan pertama, nggak boleh dibalik. Bagi yang belum pernah nonton, bagi yang belum pernah belajar teori dasar dalam melakukan penalaran logis, silahkan nonton dulu videonya. Oke? Link videonya ada di atas ini. Oke? Belajar dulu teori-teori dasar dalam menentukan kesimpulan pada soal-soal penalaran logis. Yang B, jika populasi kemiskinan tidak semakin tinggi, tadi A itu pola kemiskinan tinggi atau meningkat. Ini populasi kemiskinan tidak semakin tinggi, berarti itu adalah
negasi A. Oke? Maka kemunculan pasar tradisional tidak makin banyak. Pasar tradisional makin banyak itu B. Kalau tidak makin banyak, berarti itu adalah negasi B. Nah, boleh nggak A maka B kita ubah menjadi negasi A maka negasi B? Nggak boleh juga. Oke? Terus mana yang boleh? Yang boleh itu ketika kita punya A negasi B, kita ubah menjadi negasi B maka negasi A. Ini baru boleh. Oke? A maka B boleh menjadi negasi B maka negasi A. Sekarang yang C. Jika rata-rata pendapatan per kapita masyarakat tidak semakin tinggi, pendapatan per kapita tinggi, ini bilangnya tidak semakin tinggi. Kalau ini kita anggap sebagai C, maka yang pilihan C ini adalah itu negasi C. Oke? Negasi C. Maka populasi kemiskinan makin banyak. Populasi kemiskinan itu A. Maka A. Dia mau hubungan C sama A. Padahal ini dua hal yang berbeda. Oke? Populasi kemiskinan, pasar tradisional. Ini nggak ada nyambungnya main di atas. Jadi harusnya nggak boleh dihubungkan. Salah juga. Yang D. Jika pola konsumsi tidak berubah ke pasar modern, maka rata-rata pendapatan per kapita masyarakat tidak semakin tinggi. Kalau pendapatan per kapita tinggi, maka cenderung nanti menjadi konsumen menengah ke atas. Konsumen menengah ke atasnya makin tinggi. Kalau konsumen menengah ke atas makin tinggi, maka pola konsumsinya berubah ke pasar modern. Ini yang tadi. Ini C, ini D maka E. Kalau kita punya C maka D, lalu D maka E, maka ini bisa kita hilangkan D-nya, oke? Sehingga nanti menjadi C maka E. Jadi kita boleh langsung sambungkan dari C ke E, oke? Jika pendapatan per kapitanya tinggi, meningkat, maka pola konsumsi berubah ke pasar modern. Nah, gimana dengan yang D? Pola konsumsi tidak berubah ke pasar modern, berarti itu adalah negasi E. Maka rata-rata pendapatan per kapita tidak semakin tinggi. Maka itu adalah negasi C. C-nya pendapatan per kapitanya tinggi. Kalau pendapatan per kapitanya tidak tinggi, berarti itu negasi C. Boleh nggak negasi E maka negasi C? Kita punya tadi C maka E. Boleh diubah jadi negasi E maka negasi C? Boleh. C maka E boleh diubah menjadi negasi E maka negasi C. Nih, A maka B boleh diubah jadi negasi B maka negasi A. Jadi yang D itu benar. Oke? Beberapa aturan menarik kesimpulan pada implikasi, pada jika maka itu yang pertama ini. C maka D, D maka E, maka D yang boleh kita hilangkan menjadi C maka E. Yang kedua, kalau kita punya A maka B, terus ada A, berarti kesimpulannya B. Yang ketiga, kalau kita punya A maka B, terus kita punya negasi B, maka jawabannya adalah negasi A. Terus bentuk A maka B itu sama ya dengan negasi B maka negasi A. Oke? Yang keempat. Maka jawabannya adalah D. Lanjut. Ini kalau sering-sering latihan, maka bisa langsung ngejawab tanpa perlu bikin-bikin kayak gini. Oke? Yang nomor 2. Berdasarkan paragraf 1, mana pernyataan yang benar? Paragraf 1-nya juga udah Kak taruh di bawah. Semua pedagang yang terpaksa menutup usahanya merupakan pedagang yang menjual produk yang sama dengan super atau hipermarket. Sebagian pedagang tradisional yang menjual produk yang sama dengan supermarket dan hipermarket terpaksa menutup usahanya, dan seterusnya. Berarti ini berkaitan sama pedagang, kemudian hubungannya sama supermarket sama hipermarket. Sekarang coba kita lihat kalimatnya. Pertumbuhan pasar modern di beberapa kota besar di Indonesia cukup tinggi. Dalam 10 tahun terakhir, terjadi peningkatan pangsa pasar supermarket terhadap total pangsa pasar industri makanan yang cukup tajam dari 11% menjadi 30%. Penjualan supermarket pun tumbuh rata-rata 15% per tahun, sedangkan penjualan pedagang tradisional rata-rata turun 2% per tahunnya. Nata Wijaya 2006. Ini berarti hasil penelitian dari Nata Wijaya pada tahun 2006. Semua pedagang tradisional, nah mulai dari sini nih. Semua pedagang tradisional yang menjual produk yang sama dengan supermarket atau hipermarket terkena imbas langsung dari keberadaan supermarket atau hipermarketnya. Jadi kalimat pertama, semua pedagang tradisional. Tapi ada lanjutannya, yang menjual produk sama. Menjual produk
sama dengan supermarket dan hipermarket, terkena imbas langsung. Terkena imbas dari keberadaan supermarket atau hipermarket tersebut. Sebagian dari pedagang tradisional yang terkena imbas, sebagian pedagang tradisional yang terkena imbas, katanya terpaksa harus menutup usahanya, terpaksa tutup. Oke? Sementara itu, pedagang tradisional yang menjual makanan segar, katanya sebagian besar masih bisa bersaing dengan supermarket. Mengingat banyak pembeli masih memilih untuk pergi ke pasar tradisional untuk membeli produk tersebut. Oke? Ini dua kalimat ini sama satu lagi yang tadi. Pedagang tradisional yang menjual makanan segar, itu sebagian masih bisa bersaing. Sebagian besar masih bisa bersaing. Oke. 3 ini kalimat-kalimat yang berhubungan dengan pilihan jawabannya. Oke. Sekarang kita lihat yang A. Tapi di sini sebenarnya bisa langsung sih tanpa kita melihat pilihan jawabannya. Sekarang lihat kalimat nomor 1 sama kalimat nomor 2. Semua pedagang tradisional yang menjual produk sama terkena imbas. Sebagian pedagang tradisional yang terkena imbas, yang mana yang terkena imbas? Yang menjual produk yang sama. Oke? Semua pedagang tradisional yang menjual produk sama terkena imbas. Sebagian pedagang tradisional yang kena imbas, yang mana yang terkena imbas? Pedagang tradisional yang menjual produk yang sama. Berarti saya tulis sebagian pedagang tradisional yang menjual produk yang sama itu terpaksa tutup. Maka yang mana? Yang B. Sebagian pedagang tradisional yang menjual produk yang sama dengan supermarket dan hipermarket terpaksa harus menutup usahanya. Oke? Kenapa? Ya karena ini nyambung. Semua pedagang tradisional yang menjual produk sama terkena imbas. Sebagian pedagang tradisional yang terkena imbas, ya berarti sebagian pedagang yang menjual produk yang sama dengan supermarket, hipermarket terpaksa tutup sesuai sama jawaban yang B. Oke? Lanjut. Soal nomor 3. Jono adalah seorang pedagang tradisional yang berjualan di pasar tradisional Kota Solok. Kehadiran supermarket ternyata tidak berimbas pada usaha Jono. Ini Soloknya harusnya S-nya besar ya. Omsetnya malah semakin besar dan usahanya semakin berkembang. Pertengahan tahun ini, Jono berencana untuk menambah kios baru di pasar tradisional baru yang baru saja diresmikan di dekat terminal. Berdasarkan paragraf 2, harusnya bukan paragraf 2, tapi paragraf 1, karena bersaing sama supermarket, jual makanan segar, ada yang tadi di paragraf 1. Simpulan apa yang benar tentang Jono? Oke. Berdasarkan isi paragraf 1 yang tadi udah kita baca, yang paling penting di sini, kata-kata yang benar-benar nyambung di sini, kehadiran supermarket ternyata tidak berimbas kepada usaha Jono. Oke? Jono adalah pedagang tradisional dan ternyata kehadiran supermarket tidak berimbas kepada usaha Jono. Yang lain hanya keterangannya saja buat memastikan, meyakinkan bahwa usaha Jono itu nggak kena imbas oleh kehadiran supermarket. Mana yang berhubungan dengan kalimat itu? Pada teksnya yang berhubungannya itu adalah yang ini. Semua pedagang tradisional yang menjual produk yang sama dengan supermarket atau hipermarket terkena imbas. Oke, semua pedagang tradisional yang menjual produk yang sama, maka akan terkena imbas. Boleh kita ubah kalau pernyataan semua menjadi maka? Boleh. Pernyataan semua A itu B, maka itu boleh kita ubah menjadi pernyataan jika A maka B. Oke? Semua A adalah B atau semua A itu B bisa diubah jadi jika A maka B. Sehingga jika jual produk yang sama terkena imbas. Oke? Nah, si Jono katanya tidak berimbas kepada usaha Jono. Jono tidak terkena imbas. Oke? Jono tidak terkena imbas. Jono tidak kena imbas. Nah, kalau ini kita sederhanakan,
Jual produk yang sama kita anggap A, terkena imbas kita anggap B. Maka kita punya pernyataan A maka B. Jono tidak kena imbas, berarti itu adalah negasi B. Tadi udah kita bahas, kalau ada A maka B dan negasi B, maka kesimpulannya adalah negasi A. Oke? Apa itu negasi A? Tidak jual produk yang sama. Oke? A adalah jual produk sama. Berarti kalau negasi A, tidak jual produk yang sama. Tidak jual produk yang sama. Atau jual produk yang tidak sama. Dia pedagang, berarti dia harusnya menjual produk. Tapi nggak sama produknya. Jual produk yang tak sama. Jual produk yang tidak sama dengan supermarket. Yang tidak sama. Maka jawaban yang mana? C. Jono menjual produk yang tidak sama dengan supermarket. Oke? Lanjut. Soal nomor 4. Pernyataan manakah yang paling sesuai dengan isi tabel? Nah, ini ada isi tabelnya. Oke? Kita coba cek langsung satu-satu. A. Konsumen terbanyak yang memberikan alasan tidak berminat ke pasar tradisional bagi responden Surabaya sama dengan konsumen terbanyak di Jakarta. Di Surabaya, konsumen terbanyak yang memberikan alasannya adalah kotor alasannya. Sementara di Jakarta, ini yang paling banyaknya 70 kan? Nih. Sementara Jakarta yang paling banyaknya 63. Yang Jakarta alasannya becek, yang Surabaya alasannya kotor. Ini bilangnya, konsumen terbanyak yang memberikan alasan tidak berminat ke pasar tradisional bagi responden Surabaya sama dengan konsumen terbanyak di Jakarta. Salah, nggak sama. Alasannya beda. Oke? Ini tabel alasan konsumen kurang berminat. Jadi, dari sekian orang, 63 orang alasannya becek. Oke? Terus kalau di Surabaya, paling banyak 70 orang alasannya kotor. Di Bandung, alasannya juga becek. Yang paling sedikit, alasannya karena harga nggak pasti. Kalau di Surabaya, alasan paling sedikit itu adalah karena sulit menemukan kios. Oke? Jadi yang A, salah. Yang B, kekurang amanan. Kurang aman. Nih yang 6 nih. Kurang aman. Bukan menjadi alasan utama. Bukan alasan utama konsumen tidak berminat berbelanja di pasar tradisional bagi konsumen Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Benar nggak? Kurang aman ini bukan alasan utama. Benar. Kenapa? Di Jakarta, alasan utamanya yang paling banyak berarti becek. Bandung juga becek. Surabaya, kotor alasan utamanya. Di ketiga tempatnya, kurang aman bukanlah alasan utama. Berarti yang B, benar. Coba kita cek yang C. Bagi konsumen Jakarta, Bandung, dan Surabaya, alasan utama mereka tidak berminat adalah sama, becek. Salah, Surabaya bukan becek alasan utamanya, tapi kotor. Bagi konsumen di 3 kota, alasan yang paling tidak penting. Paling tidak penting berarti yang paling sedikit. Katanya karena harga nggak pasti. Di Jakarta yang paling sedikit, harga nggak pasti. Di Bandung juga harga nggak pasti. Tapi di Surabaya yang paling sedikit, sulit menemukan kios. Bukan harga nggak pasti. Ini salah. Dapat dipastikan bahwa banyak pasar tradisional di Surabaya lebih tidak becek dibandingkan dengan yang ada di Jakarta dan di Bandung. Jumlah yang ada di sini bukan jumlah pasarnya, tapi jumlah konsumen yang ditanya. Oke? Jadi 27 ini bukan jumlah pasar, tapi jumlah orang yang diwawancarai. Di sini katanya banyak pasar di Surabaya lebih tidak becek dibanding yang ada di Jakarta. Salah, ini bukan jumlah pasar. Oke? Maka jawabannya adalah B. Oke? Lebih gampang. Lanjut nomor 5. Pada paragraf 4, kita nggak punya 4 paragraf, kita cuma punya 3 paragraf. Banyak yang salah ketik. Paragraf 3 harusnya. Jika nilai belanja masyarakat di pasar modern pada tahun 2001, nilai belanja 2001, nilai belanja. Katanya di 2001, itu nilai belanjanya adalah X. Nilai belanja di pasar modern. Di pasar modern. Di 2001, nilainya adalah X. Oke, nilai belanjanya ya, tahun 2001. Maka berapakah nilai belanja masyarakat pada tahun yang sama di pasar tradisional? Kalau di pasar modern, X. Ditanya, kalau di pasar tradisional, itu berapa banyak? Oke. Sekarang coba kita lihat data 2001 yang berhubungan sama nilai belanja di teks ini.
Memang terjadi kecenderungan pergeseran pengeluaran uang para pembeli dari pasar tradisional ke pasar modern. Survei AC Nielsen menemukan bahwa konsumen di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya cenderung membelanjakan sebagian besar uangnya ke pasar swalayan. Ini ditunjukkan peningkatan yang cukup besar dalam setahun, yakni sekitar 35% pada tahun 2001 menjadi 40%, 48% pada tahun 2002. Sebaliknya, persentase dari total konsumen ke pasar tradisional mengalami penurunan dari 65% ke 52% dalam waktu yang sama. 2001, yang ditanya di soalnya juga 2001, berarti data yang ini nih. 2001 katanya pasar modern itu nilai belanjanya, oke, ini membelanjakan uangnya, berarti itu nilai belanjanya ya. Di pasar modern tahun 2001 nilai belanjanya 35%. Oke. 48% ini tahun 2002. Yang ditanya cuma 2001, jadi kita ngambil cuma data 2001. Sementara di pasar tradisional itu katanya mengalami penurunan dari 65% ke 52%. Berarti 65%-nya adalah tahun 2001, 65%. Ini dan kalau dijumlahkan jadi pas. Oke, 100% jumlahnya. Nah, di modernnya 35% uang yang dibelanjakan. Di tradisional 65% uang yang dibelanjakan. Ini persentase, bukan nilainya. Sementara nilainya katanya di soal tahun 2001 nilainya adalah X. Jadi di modern ini nilainya adalah X. Nah, di tradisional nilainya berapa? 35% uang yang dibelanjakan itu setara dengan X. 65% yang dibelanjakan itu setara dengan berapa? Maka ngitungnya kita pakai perbandingan. Oke? Nilai ini kita anggap sebagai Y misalkan. Jadi yang di pasar tradisional kita anggap nilainya adalah Y. Cari Y-nya berapa X. Pakai perbandingan. Y yang dibanding sama X, nilai Y yang dibanding nilai X, berarti sama dengan persentase pada tradisional dibanding sama persentase pada modern, 35%. Oke? Ini perbandingan senilai. Ketika persentasenya makin besar, maka otomatis nilainya juga makin besar. Oke? Makin besar, maka nilainya juga makin besar. Sekarang coba sederhanakan. 65 sama 35 bisa sama-sama dibagi 5. Kalau dibagi 5 jadi berapa? 65 bagi 5, 13. 35 bagi 5, 7. Oke? Kalau kita kali silang, Y sama dengan 13 per 7X. Maka nilainya adalah D. Oke? Di modern nilainya 35% dari seluruh uang yang dia punya. Di tradisional nilainya 65%. Kalau ini X dan ini Y, maka perbandingan Y sama X setara dengan 65% yang dibanding sama 35%. Oke? Sip. Kita lanjut. Skema manakah yang paling menggambarkan isi paragraf 2? Ini paragraf 2-nya. Kita baca ulang lagi. Fenomena yang terjadi memang menunjukkan bahwa semakin tinggi populasi kemiskinan, maka akan semakin banyak muncul pasar tradisional. Semakin tinggi populasi kemiskinan, makin banyak muncul pasar tradisional. Di pihak lain, oke, semakin tinggi pendapatan rata-rata masyarakat, semakin tinggi pendapatan per kapita, maka semakin besar kelompok konsumen menengah ke atas. Sehingga pola konsumsi juga dengan sendirinya akan berubah ke pasar modern. Oke? Nah, berdasarkan kalimat ini, karena isinya tentang itu, perilaku konsumen, kesejahteraan, kemiskinan, pasar modern, pasar tradisional. Ini juga semua gambarnya itu berkaitan dengan itu. Cuma gambarnya aja yang berbeda. Oke? Kira-kira gambar mana yang cocok? Kalau ini yang A, perilaku konsumennya dibagi dua. Jadi ini dua hal yang berbeda. Kalau berupa kesejahteraan, maka perginya ke pasar modern. Kalau berupa kemiskinan, maka perginya ke pasar tradisional. Atau ini, semuanya menuju ke perilaku konsumen. Berarti kemiskinan, pasar tradisional, pasar modern, dan kesejahteraan itu adalah perilaku dari konsumen. Oke? Kalau ini, konsumsi pasar tradisional pergi ke konsumsi pasar modern. Gara-gara keamanan, kenyamanan, dan kebersihan. Terjadi peralihan dari pasar tradisional menjadi pasar modern gara-gara keamanan, kenyamanan, dan kebersihan.
Kalau ini perilaku konsumen, kalau kemiskinan, pasar tradisional, dari pasar tradisional mengalami kesejahteraan, akhirnya berpindah ke pasar modern. Kalau ini enggak, ini muter-muter. Perilaku konsumen, kemiskinan, pasar tradisional, kesejahteraan, pasar modern, balik lagi perilaku konsumen. Ini kayak siklus nanti jadinya. Oke? Kira-kira gambar yang mana yang paling cocok menggambarkan ini? Yang paling penting di sini, gara-gara ini nih, di pihak lain. Berarti ini dua hal yang terpisah. Semakin tinggi populasi kemiskinan, maka akan semakin banyak muncul pasar tradisional. Mereka yang miskin cenderung perginya ke pasar tradisional. Mereka yang sejahtera, mereka yang punya pendapatan per kapitanya tinggi, oke, yang kita sebut sebagai kelompok konsumen menengah ke atas, perginya ke pasar modern. Oke, maka jawaban mana yang benar? Yang A. Ini terpisah. Yang sejahtera pergi ke pasar modern, yang miskin perginya ke pasar tradisional. Oke, maka jawabannya adalah A. Sip. Kita cukupkan, kita lanjutkan video pembahasan teks keduanya pada video kedua. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.